kita masuk kepada bagian yang terakhir yang lupa dibahas di slide berikutnya. Nah, di bagian yang poin ketiga tentang penyumbatan. Nah, ketika kita tidak menyelesaikan sumbatan-sumbatan itu tadi, karena adanya plak kolesterol, lalu steroid tidak dihasilkan oleh kelenjar adrenal, maka penyumbatan ini dapat menyebabkan heart attack, serangan jantung, stroke, baru kematian pada tisu, lalu systemic death. Systemic death ini kematian yang bersifat sistemik. Nah, kenapa dikatakan sistemik? Karena aliran darah kita itu sifatnya nggak lokal, tapi sistemik, keseluruhan tubuh dari atas sampai ke bawah, dan itu jaringan-jaringan itu kita tidak ada yang terpisah gitu, tidak ada yang terputus. Sehingga ketika ada yang terputus, ada yang tersumbat, maka efeknya pun sistemik gitu. Kalau misalnya saya contohkan itu seperti jalan raya gitu ya, salah satu aja macet di tol gitu kan, macet di tol mana atau di jalan mana gitu. Nah, kalau kemacetan itu tidak terurai, maka akan memunculkan kemacetan-kemacetan lain, dan itu bermasalah, menyebabkan masalah pada hal-hal lain, bukan hanya pada jalan itu, tapi pada si pengendara itu, pada orang-orang di sekitar jalanan tadi yang tinggal, entah rumah, entah kios, entah toko gitu kan, itu juga kena imbas. Lalu jalanan tadi yang di sebelah mana itu lancar, nah itu juga kena macet, terimbas karena dialihkan kan, orang semua muter jalan gitu. Ini belum terurai kemacetan ini di sini, entah karena truk yang mogok, truk terbalik, atau jalan yang putus gitu, sehingga ya menyebabkan bagian lain pun akan kena imbasnya, muncul kemacetan di mana-mana, dan itu disebut systemic death, kematian yang bersifat sistemik. Nah, serangan jantung ya. Jadi yang bermasalah ketika orang serangan jantung itu pembuluh darah apa? Itu pembuluh darah vena, bukan arteri. Karena pembuluh darah arteri itu mengangkut darah yang bersih, O2, dan juga penuh dengan nutrisi untuk disalurkan, dialirkan ke seluruh sel dari kepala sampai ke kaki gitu. Nah, yang bermasalah ketika kita menjumpai orang ada kena heart attack gitu ya, serangan jantung, berarti itu serangan pada pembuluh vena yang ada di jantung gitu. Lalu stroke gitu kan. Nah, itu juga gitu kan, karena ya adanya tekanan darah yang tinggi pada bagian otak gitu ya. Nah, tensi yang tinggi terus pecah gitu kan tuh, lalu atau nanti ya terjadilah stroke atau nanti kelumpuhan, itu ya efeknya sistemik gitu. Nah, ini yang harus kita perhatikan gitu, sehingga kita menyadari ya, pembuluh-pembuluh yang ada di dalam tubuh kita yang pernah saya sebutkan, pembuluh darah, pembuluh limpatik, dan pembuluh syaraf, itu nggak boleh ada sumbatan, itu harus berjalan bening, lurus, tidak ada sumbatan, arusnya deras, lancar. Kenapa? Karena ya kekuatan dari tekanan-tekanan itu harus lancar gitu, nggak boleh ada kemacetan. Apabila ada terjadi kemacetan, nah maka akan menyebabkan masalah-masalah. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu pernah mengamatin saluran air gitu ya, parit lah, parit. Nah, itu kan kalau sampah-sampah menumpuk di dalam parit itu kan aliran air dari atas, kan air itu kan dari atas ke bawah gitu ya, itu kan nggak lancar gitu ya, tersendat, banyak menumpuk di sini, banyak menumpuk sini gitu ya, lendiran-lendiran, bekas-bekas sampah mengapung, terbang-terbang di situ ya, plastik-plastik atau apa gitu melayang gitu. Nah, itu aliran di parit itu kan nggak lancar jadinya. Nah, nanti apabila terjadi banjir, ya sampah-sampah tadi menyebabkan cepatnya terjadi banjir karena menumpuk gitu. Kalau misalnya kayak Sungai Ciliwung gitu, atau orang-orang yang tinggal di dekat Kampung Melayu, tiap tahun kalau misalnya banjir pasti panen, kalau hujan deras pasti panen banjir. Kenapa? Karena aliran sungainya itu nggak dibenarin gitu, penumpukan sampah, orang masyarakat setempat buang sampah dengan seenaknya di situ gitu kan, di sungai itu. Nah, sehingga ketika hujan deras ya penuh dengan sampah gitu, harusnya ya bisa menampung lebih banyak air, tapi karena sampah-sampah ya tersumbat kan, tersumbat aliran itu, lalu air yang datang dari Bogor atau dari mana gitu ya, ya meluap jadinya gitu. Nah, seperti itulah di dalam tubuh kita gitu ya. Ketika ada saluran yang mampet, ada pembuluh yang mampet gitu ya,
lalu nanti pembuluh tadi melebar, meradang, inflamasi, akhirnya pecah gitu. Nah, itu efeknya kemana-mana gitu ya. Nah, jadi kita harus memperhatikan hal ini sehingga kita tahu ya untuk mengevaluasi apa yang perlu kita makan gitu. Makanan-makanan artifisial ya stop lah ya, karena itu sampah bagi sel kita. Hasilnya nanti limbah, nggak akan diproses sama tubuh, nggak akan dimakan sama sel. Baru makanan sintetik, obat-obat sintetik, suplemen sintetik, makanan yang diproses. Nah, itu juga harus di reduce. Kalau tidak bisa langsung stop gitu ya, tapi setidaknya di reduce gitu, bertahap gitu. Kenapa? Karena kita perlu mengalkali tubuh kita. Apa yang ditambahkan bertahap gitu? Ya, makanan yang bersifat alkali, gitu. Buah-buahan, sayuran yang tidak dimasak gitu ya, yang mentah. Nah, itu yang harus kita makan untuk mengurangi toksik-toksik atau memperlancar aliran-aliran yang tersumbat atau mengalkali darah kita yang sudah terlampau asam. Sehingga kita menjadi orang yang sehat, bisa melayani lebih panjang, bisa melakukan banyak hal lebih banyak gitu, dan bisa menjadi berkat bagi sesama.